Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sapna Destianti Hidayat dengan NIM 24 10 04 00 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Sebelum masuk ke pembahasan pokok, saya akan membahas sedikit mengenai pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, dengan tujuan untuk menghasilkan dan menyesuaikan perkembangan pembelajaran sehingga memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Meliputi tujuan, isi atau materi, metode, organisasi, dan penilaian itu sendiri. Tentu saja, dalam pengembangan kurikulum pasti ada komponen-komponen penting di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu mengenai komponen-komponen tersebut. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, sebab setiap rencana harus memiliki tujuan agar dapat ditentukan apa yang harus dicapai serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, ada isi atau materi. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada metode atau strategi. Metode atau strategi merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan yang empat atau yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pokok. Pertama, landasan filosofis. Dalam dunia pendidikan, landasan filosofis bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Beberapa aliran filsafat yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia meliputi idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan pengembangan kurikulum yang kedua adalah landasan psikologis. Tujuan dari memasukkan dasar psikologis ke dalam pengembangan kurikulum adalah untuk memodifikasi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, dimulai dari konten yang perlu diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Selain itu, pemahaman tentang bagaimana siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar juga penting dalam pengembangan kurikulum. Psikologi perkembangan dapat membantu memilih materi dan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Lalu yang ketiga ada landasan sosiologi. Untuk menciptakan kurikulum yang responsif terhadap tuntutan dan situasi sosial, sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang dinamika, multikulturalisme, dan inklusi sosial. Sebab mencakup topik-topik seperti bagaimana lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi proses belajar mengajar dan peran yang dimainkan oleh lembaga pendidikan dalam menciptakan dan menjunjung tinggi nilai masyarakat. Landasan psikologi juga harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakat tempat pendidikan diselenggarakan, termasuk sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah landasan IPTEK. Landasan IPTEK dalam hal ini mencakup
pengetahuan tentang bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada pendidikan dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pendidikan. Dalam landasan ini, kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan industri, gaya hidup, kebutuhan dan tuntutan kerja, dan kebutuhan individu yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sejalan dengan perkembangan tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.